Shalom dan selamat pagi. Hai, banyak kita hari ini. Puji Tuhan. Banyak juga di rumah, ada juga online, offline semua ada hari ini. I believe that. So, selamat pagi. Shalom. God is good all the time. Every day. God is good. Okay, pagi ini saya dan tim akan memimpin dalam pujian. Dan sebelum itu saya ingin kita semua bangkit berdiri lah. Okay, dan kita mempersiapkan diri kita sebelum kita membuat pelayanan kita kepada Tuhan. Memberi pujian yang terbaik kepada Dia, kerana Dia memang yang sudah baik kepada dulu, sekarang dan selamanya. Okay, sebelum kita mulakan, kami pinjam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, kemurahan Engkau kepada kami Tuhan. Senantiasa ada Tuhan, dulu sekarang banyak lebih baik Tuhan Yesus. Dan bukti kebesaran-Mu, salib itu dalam bukti bicara-Mu, dan kasih karunia-Mu melimpah berlimpah lalu. Karena itu Tuhan Yesus, Engkau sudah menebus kami daripada kutuk sumpah. Engkau sudah menebus dosa kami dengan darah-Mu yang mahal, dan dengan luka-Mu, dengan bilur-Mu, dan kami sudah dipulihkan, disembuhkan oleh bilur-Mu Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan dan bilur-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membuat pelayanan Tuhan Yesus, memulakan dulu datang ke pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana pun kami berada Tuhan, baik di sini, baik di rumah, Tuhan, Engkau sudah sama menolong kami semua Tuhan Yesus. Di mana pun kami berada, Engkau sudah ada di sisi kami Tuhan. Kami tidak pernah meninggalkan kami, not forsake you as you said in the word Tuhan. I believe in you. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di mana pun kami berada Tuhan Yesus, apapun kami lalui, apapun yang kami hadapi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan kami lebih besar dari masalah kami. Kami tidak keseorangan, karena Tuhan sentiasa menopang tangan, tidak berhenti menopang tangannya untuk memulihkan semua keadaan. Dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, baik yang di rumah Tuhan Yesus, apapun yang lakukan, baik yang on the way di kampung, baik di mana pun bekerja Tuhan Yesus, Kau berkati kami, selalu berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebahagiaan kami pada tangan-Mu. Serahkan jemaat-jemaat-Mu mana pun mereka berada, akan sentiasa ada kehidupan Tuhan, dan pelindungan, keselamatan dengan tempat sayang-Mu Kau melindungi kami. Terima kasih Yesus, terpuji Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ada mengucap haleluya. Amin. Sebelum kita mulakan, kepada saya God is good to you and me. Kepada orang sebelah-sebelah kamu, God is good to you and me. Alright, Tuhan sentiasa baik kepada kamu, saya, dan semua. Alright, dan oleh itu kita mengucap syukur, kita menyanyi, memberikan syukur juga kepadanya. So, jangan kaku, yang di rumah pun boleh menari. Tidak orang nampak kan, boleh menari juga di sana. Alright, okay.
sebagai gambar bahwa saya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Yang bercinta kasih menabur kesintahan yang bernama memuji sang raja di atas gunung dan kain samudra. Tak akan lama bersyukur rahmat yang kami yang hidup belum berbalik. Rahmatmu banyak hati, hey, bersyukurlah kepada Tuhan sebagai gambaran, sebagai gambaran bahwa saya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Hey, one. Kasih setianya, kasih setianya. Kemana-mana, one, order, two, three, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sukacita penuai. Kita harus bersukacita dengan penuai-penuai. Apa yang kita buat itu kedua. Saya percaya kita menang benda baik, kita akan menuai benda baik. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Selamat rekan Anda di rumah. Seperti orang yang bermimpi, waktu itu kita dengan tawa, lidah kita juga sorak-sorak yang berjauh curahkan air mata, ada berbuai berat bersorak-sorak. Yang berusaha menangis sambil menabur benih, pasti kita tertawa benar berjaya. Ketika Tuhan memberikan keadaan kita seperti orang yang
waktu itu kita dengan tawa, bila kita dengan surat-surat yang berkabut dengan berjujurkan air mata, pasti akan berubah dengan bersorak-sorak. Yang berbicara menangis sambil menabung, pasti juga membawa berkah berkahnya. Apa yang anda? Show me your hand. Dan menabung dengan menjujurkan air mata, pasti akan bertuai dengan suara-suara yang bersyata menangis sambil menabung, pasti pula membawa berkah bermanapun. Yang menabung dengan menjujurkan air mata, pasti akan bertuai dengan bersorak-sorak. Berjalan menangis sambil menabung, pasti pula membawa berkah berkahnya. Pasti pula membawa berkah berkahnya. Pasti pula membawa berkah berkahnya. Haleluya. Pasti pulang bawa benar, tidak sia-sia apa yang kata benar Tuhan. Amin. Jangan takut untuk menabur. Okay? Alright. Kami mencintai Engkau Tuhan Yesus, seperti Kau menyintai kami Tuhan. Dan lubuk hati kami Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami Tuhan Yesus. Itu untuk mengingatkan lagu ini Tuhan Yesus, untuk to express our love to God who already loved us since before. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat lagu ini dengan hati yang penuh rasa cinta, penuh rasa syukur kita kepada Tuhan. Dari hatiku ku bersyukur selalu kepada cinta Yesus, cinta jiwaku sungguh, jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, cinta Yesus, cinta jiwaku, menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Kuatkan, murahkan hatiku, keluarkan suara ke surga, sebab Kau surya tak bisa
sebabnya kami yakin, berani, karena firman-Mu berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Kami melangkah hari-hari Tuhan hidup ini dengan hati pikiran kami tertuju kepadamu. Ini sebabnya kami berani melangkah menempuh hidup ini, walaupun bermacam-macam rintangan, dugaan, tapi kami tetap bersama Tuhan, karena Dia ada di dalam kami. Dia tidak pernah meninggal, bahkan Dia tidak pernah membiarkan kita. Itulah Tuhan kita yang baik, itulah Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang berkuasa. Itu sebabnya kita dapat memulia, meninggikan namanya. Selagi kita bernapas, selagi itu kita memuliakan namanya. Dia hidup di dalam kita. Kita menyembah Tuhan yang besar, menyembah Tuhan yang berkuasa. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih Pak Surgawi. Kami mengucap syukur. Kau benar dalam kami, Kau hidup di dalam kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Beri kemuliaan hanya bagi-Nya. Haleluya. God is good all the time. Amen. Apa kabar semua? Sehat? Ya, hari ini kita ramai. Biasanya kita banyak. Ya, tinggal ada yang tidak hadir. Saya tahu mereka balik kampungnya. Harap mereka tengok live juga. Ya. Baik, yalah karena besok cuti kan. Cuti. So itulah peluang untuk ramai untuk balik kampung ya. Menjarahi saudara mara keluarga kita yang tercinta. Tapi kita yang jauh-jauh ini susah mau balik. Kalau cuti tiket dia tinggi juga. Oke, tak apa. Ya, saya membawa satu topik untuk kita sama-sama belajar ya, yaitu I believe, help my unbelief. Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya. Kan? Ya. Sekejap percaya, sekejap tak percaya. Kan? Ya. Inilah yang kita mau belajar pada pagi ini. Ini kita petik daripada firman Tuhan. Ya. Tajuknya I believe. Lepas itu dia kata heart my unbelief, kan? So apa maksud ini? Ya, ini dalam kita baca di dalam 3 gospel itu, 3 Injil itu. Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya. Kan kalau kita terus baca ini, apa maksud ini? Oke? Nah, oke, next. Nah, antara satu sebab doa kita tidak dijawab ialah tidak percaya. Bukan karena iman yang kecil. Selalu kita dalam bahasa Inggris dia kata little faith, ataupun selalu kita dengar iman saya tak berapa pastor, iman saya kecil, saya tidak ada iman. Ataupun kurang, saya kurang iman. Ya, kita sering katakan sebagian iman. Ya, kurang iman atau sedikit iman. Itulah mungkin sebabnya doa saya tidak dijawab. Ya, tidak apa yang kita mau belajar hari ini. Kita lihat dari firman Tuhan. Sebenarnya doa kita
Satu sebabnya doa kita tidak dijawab karena tidak percaya. Tapi pastor, apabila saya minta dengan yakin, saya percaya, saya katakan amin lagi. Tapi kenapa kamu pastor beritahu saya bahwa saya tidak percaya? Ya, karena masa kamu berdoa, itu saja masa kamu percaya. Selepas kamu pulang daripada ini, saya tumpang tangan, percaya sembuh, amin. Tapi sejurus selepas itu keluar, semua yang keluar dari mulut kita, tak tahulah kamu sembuh. How are you brother? How are you sis? Taklah sakit ini. Berapa kali orang doa tidak sakit-sakit. Tidak percaya. Di gereja percaya, di luar lupa ataupun hal yang lupa. Ya, mulut kita tidak seiring dengan apa yang kita percaya. Hati kita percaya. Apabila kita keluar dari sini, kita lupa sudah. Mulai kita sebut perkataan yang katakan, tak tahulah bila lah Tuhan jawab ini, I'm not sure, masih sakit ini. Taklah saya berapa kali sudah interview tak dapat. Doa-doa untuk orang ini tak dapat. Jadi semuanya apa yang kita confess adalah unbelief. Ini yang kita mau belajar hari ini. Karena apa yang kita istiharkan di gereja, percaya dalam hati kita, juga di luar sana kita harus percaya dengan mulut kita, dengan pikiran, semuanya. Ya, jangan hanya katakan mulut. Contohlah mulut di sini juga percaya, tapi dalam hati tak tahulah jadi atau nanti. Siapa percaya? Angkat tangan kan? Angkat tangan. Tapi dalam hati, berapa kali orang sudah berdoa tidak sembuh-sembuh. Mulut yang membatalkan. Ya. Nah, di dalam Matius 13:58, beri saya ayat ini ya. Kita beri contoh. Matius, saya selalu tekan ini, Matius 13:58. Ini mengenai Yesus, dia balik kampung ya. Hari ini ramai orang balik kampung kan? Kemarin sudah hari apa? Sudah balik kampung. Nah, orang yang beriman ya, contohnya balik kampung. Apa terjadi? Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya. Siapanya ini? Yesus. Tidak banyak mukjizat diadakan oleh Yesus di situ, di Sinun, di situ. Kurang lebih gitulah. Di situ. Karena tidak kepercayaan mereka di kampung. Yesus yang ingus-ingus dulu kan nih. Dia punya bapak yang tukang apa? Saya punya jiran begitu. Tukang kayu. Saya kenal bapak dia. Ini kamu nih mau hero-hero pula di kampung ini. Kan? Tidak banyak mukjizat terjadi karena tidak percayaan mereka. Jelaskan, bahayakan kalau kita tidak percaya. Ya. Nah, kita akan baca dari kitab hari ini. Mari kita lihat dalam Markus 9:14-29. Kita baca cerita ini ya, peristiwa ini. Sekejap sama-sama ada di sini, boleh? Oke, sebelum itu saya minta kerjasama semua. Kalau bukan untuk Bible, simpan handphone kita ya. Kalau bukan yang penting Alright, 1, 2, 3 baca.
ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerungi murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa padamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku meminta engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan masukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengoncang-goncang anak itu. Dengan hebatnya, anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan bangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya bersendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Amen. Nah, kita tahu cerita ini. Next. Seorang anak yang dirasuk. Sesuai dengan pembacaan kita tadi, anak ini sering dirasuk sejak kecil lagi, ya, sejak kecil lagi dirasuk oleh roh jahat, ya. Kalau zaman dulu anak itu dirasuk, seorang itu dirasuk, kita dapat cara mereka menyelesaikan dia, mereka akan membunuh orang itu, mengikatkan dia, melempar batu atau membakarkan dia, atau cara mana membunuh orang itu. Itu caranya mereka, ya, menghilangkan, cara mereka menyelesaikan. Ini sejak Yesus, ya, bagi sekarang kita usirkan dalam nama siapa? Yesus. Itu kelebihan kita sekarang. Kita usir segala roh-roh dengan nama Yesus. Nah, murid-murid Yesus tidak dapat mengusir roh itu. Ini ceritanya. Dibawanya bapak kepada anak ini, membawa anak yang sakit ini, diusir, didoakan, usir roh itu.
Tapi apa yang terjadi? Tidak dapat. Nah, lalu Yesus datang dan mengusir roh itu, ya. Lepas dia mengusir, Yesus menegur muridnya, ya. Dalam bahasa Inggris dia, dalam bahasa Inggris dia juga rebuke them, ya, kena generasi yang tidak percaya, ya. Dikatakan generasi yang tidak percaya. Nah, next, anak bapak itu meminta tolong. Sebelum dia usir, dia kena anak itu meminta tolong. Ya, lihat perkataan ini, kita akan belajar sama nanti. Jika engkau dapat, tolonglah kami, kasihlah kami. Nah, apa yang jawaban Yesus? Katamu jika engkau dapat. Nah, lalu dia kata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita akan gunakan ayat ini nanti untuk saya menjelaskan apa maksudnya. Next. Dan bapak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Nah, lalu Yesus lalu mengusir roh jahat itu. Dan murid Yesus bertanya, mengapa mereka tidak dapat mengusir roh itu? Inilah secara ringkasnya dan kita pembacaan kita tadi. Next. Yesus menjawab, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Dalam Matius dia kata berdoa dan berpuasa. Ya, doa dan berpuasa. Oke, next. Nah, ini yang kita mau sama-sama belajar untuk hari ini. Mengapa murid-murid Yesus tidak dapat mengusir roh jahat itu? Walaupun mereka pernah mengusir roh dan menyembuh orang sebelum ini. Beri ayat ini, Markus 6:13. Kita lihat satu ayat ini. Ini dia. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Ini mereka, ini murid Yesus. Oke, next. Nah, oleh karena mereka membiarkan, tahu kenapa mereka tidak dapat mengusir roh? What's the reason? Kenapa mereka tidak dapat mengusir roh? Walaupun sebelum ini mereka sudah lakukan. Sebelum ini kita sudah lihat tadi ayatnya. Mereka pernah lakukan itu, mengusir roh, menyembuhkan ramai orang sakit. But this time, kali ini langsung tidak. Tahu kenapa? Sebelum, karena ayat 18. Beri ayat 18, kita lihat nih jawabannya. Kenapa mereka tidak dapat? Mereka biarkan diri mereka apa? Beri ayat 18 kan? Lukas 9:18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Murid Yesus melihat ini dulu. Oh, kalaulah boleh diceritakan keadaan sesuatu pada masa itu, muridnya, mereka lihat apa terjadi. Wih, truk juga budak ini. Tengok mulutnya. Keluar apa nih? Buah-buah. Jadi mereka melihat apa yang terjadi. Mereka lihat dengan mata. Mereka biarkan suasana. Mereka membiarkan ketakutan. Balik kepada oleh karena mereka membiarkan keraguan, ketakutan, kekhawatiran menguasai mereka. Karena mereka melihat apa yang di depan mata mereka terjadi, mereka membiarkan. Ini yang membuat mereka, ini yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan mereka tidak dapat mengusir kuasa, macam hilang kuasa,
hilang kuasa pada mereka. Ya, karena mereka membiarkan ketakutan dulu menguasai mereka. Pernah kamu di mana-mana orang dirasuk? Ya, mereka suruh kamu tidak mau, karena takut sudah menguasai kita. Tahu? Ya. Kamu tahu kenapa orang tidak ramai mendoakan untuk orang yang dirasuk? Ya, kalau dalam hati kamu masih ragu-ragu, bagus jangan coba-coba. Ya, untuk orang ini rasuk. Ada kekhawatiran nanti dapat diserang, jangan coba-coba doa untuk orang yang dirasuk, ya. Ya. Apabila saya di telepon satu ketika di mana nanti Petra Jaya, sekolah seni, seorang pelajar dia dari Sabah dirasuk karena mereka siang harinya selalu berlakonnya, mereka kan satu buat lakonan film. Jadi di sana kan seni macam menari lah, lakonan lah, berlakon. Jadi ada yang berlakon jadi hantu. Jadi mereka buat semua inilah. Pada malam itu masa kebaktian, seorang budak ini dirasuk. Saya di Mambong ada Bible study. Saya cepat-cepat, mereka call saya cepat-cepat. Pergi Petra Jaya doa. Sekali datang sana, dia sudah guling-guling. Beginilah saya tidak membiarkan. Dalam nama Yesus keluar, saya cepat-cepat doa. Saya tidak mau membiarkan mata saya. Itu juga orang ini. Saya tidak mau membiarkan mata saya melayani mata saya. Akan mempengaruhi hati kita, emosi kita. Cepat-cepat dalam nama Yesus, belum emosi saya mau kontrol, cepat-cepat dalam nama Yesus keluar. Kau ini penipu. Dan iblis itu kata, saya yang selamatkan dia. Tidak, kamu ini memang dari kebun Eden, penipu nama kamu ini, penipu. Liar di kebun sejak kebun Eden. Saya yang selamatkan dia, saya sekorga dia itu aksiden, saya yang beri nyawa. No, kamu itu penipu. Saya terus serang dia dengan kau ini penipu, bukan dalam nama Yesus. Saya ingatkan dia siapa dia dari awalnya. Kamu lah penipu, kau ini iblis penipu. Dari awal lagi nama kamu penipu. Dia tidak mau tahu. Lepas itu dia minta izin, beri saya 5 menit. Hendaklah dia minta 5 menit. Tidak, saya kata, now, keluar. Dia minta 5 menit daripada saya. Mana saya beri menit? Saya kata, dalam nama Yesus keluar. Ya, itulah ceritanya. Dan satu kisah dulu, masa saya muda-mudi ya, datang ke Kuching, 30 tahun yang lalu, di misi Lawas. Kami dengan Peter Dirona, pastor kami dulu. Bila kebaktian terjadi, banyak orang dirasuk, muda-mudi dirasuk. Pergilah semua pastor-pastor di daerah Lawas, dalam nama Yesus. Ada Santa Claus dalamnya. Di sana iblis tu, di rumah si anu iblis, di rumah si anu. Pergilah mereka pastor, ditipu ni mereka. Rumah si anu, pastor mereka balik, semua letih tahu. Ada berek-berek di sana, mereka tu lecturer, pastor, pengajar-pengajar. Dia kata, rumah si anu dia, rumah si pastor. Mereka bisa naik ikut. Lepas doa mereka balik ke gereja lagi. Aduh letih. Dia sudah pindah rumah si anu sudah. Mereka lari, pastor lari ikut. Dimainkan, masih saya ingat tahu. Dipermainkan oleh iblis. Itu sebabnya Hawa dan Adam jatuh karena mereka berunding. Don't talk to the devil, ask the devil. Berapa kamu di dalam? Berapa ribu? Berapa kamu? Berapa legion ni? Kami 1,000 ni. Siapa nama kamu? Saya diajar macam tu oleh banyak pastor. Siapa kamu di dalam? Berapa ramai? Untuk apa berunding? Untuk apa bercakap dengan iblis? Tuhan tidak pernah berbicara dengan iblis, bersoal, berdebat dengan iblis. Tidak ada. Dia kata dalam nama Yesus usir. Amin. Kalau orang dirasuk di kampung, jangan. Siapa kamu? Tahu juga iblis tanya juga kita.
Berapa kamu di dalam? Itu saya diajar. Salah. Never talk to the devil, cast the devil. Amen. Jangan tanya berapa kamu di dalam. Ditipu banyak mereka pada masa itu, pastor-pastor. Aduh, saya ingat kembalikan. Saya senyum saja. Ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi saya tidak memberi sesaat pun, 1% pun saya mau khawatir, saya mau risau, karena saya tahu siapa saya di dalam Yesus. Amin. Yesus di dalam saya. Saya bukan diberi roh ketakutan, tapi roh kekuatan. Amin. Saya ingatkan diri saya dalam saya driving, saya apa saya enak Tuhan, roh di dalam saya. Ya, kalau kita ada Yesus, kita adalah apa? Conqueror, penakluk. Kita lebih dari menang. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Ini semua saya kuatkan, saya istiharkan semua ini. So ini dia, murid Yesus melihat orang dirasuk ini, berguling-guling. Itu juga ini, uyalakan. Semua ini hal ini terjadi, mereka sudah dikuasai oleh apa? Ketakutan, keraguan. Lalu mereka berdoa, baru mereka berdoa, tidak ada, no result, tidak ada kuasa, karena mereka membiarkan unbelief. Di mana datang unbelief? Dari keraguan. Mereka membiarkan mata mereka. Ya, next. Nah, aplikasi dia. Jangan kita membiarkan mata kita, telinga kita, pikiran kita diganggu oleh keadaan sekeliling. Keadaan sekeliling, apa keadaan sekeliling ini apa? Covid. Ekonomi sekarang apa? Turun, ekonomi Malaysia. Ya, susah. Siapa yang selalu tengok berita di sini? Berita mana ke itu? Berita jahit semua. Akan turun lah, ekonomi Malaysia akan turun, ini ekonomi politik Malaysia ni teruk sekarang ini, macam-macam ya. Makin kita terima itu, yalah, kita jumpa kawan kedai kopi, teruk orang Malaysia, teruk lah politik, sampai kita tidur dalam politik. Dalam tidur kita dari YB, kita beri ceramah dalam berpeluh, kita beri ceramah dalam mimpi kita. Dari mana itu? Apa yang kita dengar? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu yang mempengaruhi. Ya, jangan membiarkan. Dalam firman-Nya Korintus ada kata, bad company corrupt one's mind. Pergaulan yang salah merusakkan sifat-sifat kebaikan kita. Nah, ini dorongan saya, nasihat saya bagi kita semua lah, baik yang muda, yang tua. Hati-hati dengan kawan. Pilihlah kawan yang baik, pilihlah kawan yang mendorong, bukan melorong kita. Pilihlah kawan yang bagus. Pahamlah maksud saya ini kan, yang mendorong kita. Jangan pilih kawan yang pahamlah maksud saya ini. Ya, akhirnya dia kawan makan kawan. Tahu ular makan ular. Kita pikir orang. Ya, ini sudah dinyatakan dalam firman Tuhan. Ya, kebaikan kita dirusak oleh apa? Pergaulan yang salah. Pilihlah kawan kamu yang baik. Tapi pastor dia selalu tolong saya, I don't care. Mulut dia macam mana? Dia kata dia mengasihi Tuhan, itu yang terutama lah maksud saya ini. Pilihlah kawan yang betul-betul yang mengasihi Tuhan. Banyak, ya.
Jangan biarkan mata kita, telinga kita, pikiran kita diganggu oleh macam-macam di dunia ini. Itu yang menghalang, itu yang membuat kita mendatangkan unbelief, itu yang menyebabkan tidak percaya. Itu semua apa yang kita lihat, apa yang kita fikirkan, semua itu, ya. So ini dia. Tapi fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada firman Tuhan. Bagaimana? Ambil masa baca firman Tuhan, ambil masa dengar khotbah-khotbah yang baik. Amin. Dalam YouTube banyak. Tapi pastor, saya ini sibuk. Ya, saya dengar sudah sejak saya lahir, nama sibuk itu tidak pernah lari, tidak pernah itu alasan. Kalau kita tidak buat masa akan membuat kita untuk dia, sampai kita katakan terus I'm busy. Kita tidur pun busy juga, tengok TV pun busy, main handphone pun busy kan. So ini dia, dengan kasih Tuhan, nasihat kita, takes time, they always time for God. Amen. Amen. Ambil masa, jangan please dengan banyak alasan, ya. We have to fight that. Ambil masa Tuhan. Kalau betul-betul minta tolong Tuhan, minta tolong Roh Kudus, tolong saya. Kita nak ada penolong, nama dia Roh Kudus yang menolong kita. If you are so busy, always give excuse, minta tolong Roh Kudus. Dia akan cabut semua dengan si busy yang tidak betul itu. Dia buat kamu ada masa untuk masa yang sesuai. Amin. Minta tolong Roh Kudus. Kalau kamu tidak pandai mengatur masa, ini pengalaman saya nih, minta pertolongan Roh Kudus. If you don't know to manage time, minta tolong. Kita ada penolong, nama dia siapa? Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, saya minta bertolong, manage my time. Tolong saya, Roh Kudus. Amin. 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 Ayo, dalam hidup ini sudah jauh perjalanan ini, 50 lebih sudah. Tak lama lagi 60. Tahu? Bicara tentang masa ini, tahu? Boleh katakan banyak pengalaman sudah. Masa yang banyak menguasai hidup orang. Masa dengan dunia ini, masa yang penuh dengan excuse, masa yang dikuasai oleh hal-hal yang tidak penting. Maksud saya ini hal duniawi. Kita tidak boleh lari pada ini, karena perlu uang, perlu duit, perlu kontak, kita perlu ini, buat itu, buat itu. Saya paham itu. Tapi apa kata Yesus? Saya ada penyelesaian bagi semua itu. Hai anakku, jikalau kamu cari dulu kerjaan Allah dan kebenarannya. Semua yang kamu sibuk itu, semua yang kamu sibuk hari siang malam mencari itu, kalau kamu mencari aku dulu dan kebenaran dulu, semua itu akan ditambah. Amin. Amin. Entahlah pastor, itu namanya unbelief, tidak percaya. Entahlah pastor, pengalaman saya selalu macam ini. Ada satu bro itu, saya geram betul dengan saya firman Tuhan, dia tengok cicak. Masa dia ada masalah, dia datang minum kopi, dia bercerita semua. Bro, saya teriak kuat dengan dia. Dengar firman, jangan dengar iblis. Jangan dengar iblis, jangan dengar hati kamu. Kau sudah gagal berapa kali tahu bercinta. Cukup kan? Kenapa tidak dengar Tuhan? Dia ada jalan. Entahlah pastor, saya dia masih lagi
Dia ada masalah baru jumpa saya. Kenapa tidak mau cari Tuhan? Dia tahu. Sebelum kamu lahir dia tahu semua. Amin. Dia tahu, dia kata firman Tuhan, dalam cacing, dalam lubang cacing, dalam buah pun dia tahu di mana kamu. Sebelum kamu lahir dia sudah tahu nama kamu. Di rahim ibu dia sudah tahu, itu kata firman Tuhan Mazmur. Kenapa? Yang dia tahu segalanya kan. Kenapa kita tidak berharap kepada dia, minta tolong, please. Tahun baru ini, tahun depan, tahun yang luar biasa bagi kita. Amin. Gereja ini dan kamu tidak akan sama lagi. Tidak akan sama lagi. Pelayanan kita tidak akan sama lagi. Meningkat naik. Hidup kita, hidup keluarga kita tidak akan sama lagi. Lebih lagi. Amin. Ini doa saya, ini harapan saya. We are not the same again. Your business is not the same again. Pekerjaan kamu tidak akan sama lagi. Amin. Ini saya datang kepada Tuhan dengan yakin untuk kita semua. Saya akan bawa kita sama-sama yakin 100% pada Tuhan. Saya sudah boring lah. Saya sudah boring yang sudah berlalu ini. Minta-minta pada Tuhan. Kenapa tidak? Roh Kudus katakan, ikut saja cakap saya. Ikut saja cakap saya, kata Roh Kudus. Saya mulai mendengar. Roh Kudus bicara. Saya sudah gagal berapa kali. Saya tidak mau lagi. Kali ini saya buat keputusan untuk dengar bahwa gereja ini jalan dia. Amin. Dia tidak pernah gagal. Next. Kenapa Yesus menanyakan soalan yang ditanya oleh Bapak itu? Tahu apa ayat yang tadi itu? Ayat 23. Beri ayat 23. Kita tengok ayat ini. Kenapa Yesus tanya? Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Contoh, Brother Lukas tanya, Pastor balik kamu tolong enggak? Boleh. Kalau kau boleh tolong, kenapa saya tidak boleh tolong? Contohnya begitu. Saya dipanggil untuk menolong. Itu setiap minggu lepas Tuhan saya kata, setiap jemaat yang minta tolong, saya akan selagi saya bernafas, saya tolong. Ambil orang, ambil anak, berapa sudah anak saya sudah ambil, baik di airport. Kemarin ada anak angkat mereka dari Sabah ini, Bapak Tripnya sudah ambil. Karena itu sudah panggilan saya mau lakukan dengan sukacita. Amin. Ya. Lalu saya katakan, kenapa saya tidak boleh ambil? Contoh ini kata Yesus, jika engkau dapat, kenapa saya tidak dapat? Boleh aku nih ambil kau. Ya, amin. Itu maksudnya. Yesus katakan, jika kau dapat, siapa kata aku tidak dapat tolong kamu? Balik kepada itu. Sebelum itu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kamu percaya, saya boleh tolong kamu. Ini saja. Banyakkan kita maaf ini, kita tidak percaya Yesus boleh tolong kita. Lalu kita pergi cari Pak Bomo. Banyak orang. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalaulah orang ini percaya pada Yesus boleh tolong dia. Dia tidak akan kata ini, jika kau dapat. Karena setiap orang yang datang kepada Yesus, Yesus sembuhkan. Orang sakit, kata firman Tuhan, yang datang pada dia, dia sembuhkan semua. Amin. Tidak pernah dia berkata, kau siapa? Tidak. Dia sembuhkan semua orang yang datang kepada dia. Amin. Jangan balik pada open. Jangan kata Tuhan, boleh kau tolong aku nih? Besar masalah aku nih. Susah betul exam kami nih Tuhan. Boleh kau tolong saya di dalam bisnis nih? Kata Tuhan, saya tidak kawan. Woi, saya mau tegurkan kita semua. Apa yang Tuhan tidak boleh?
Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan yang boleh menolong dia. Amin. Kecuali kamu tidak percaya Tuhan, lah mungkin tak tahu lah. Bolehkah Tuhan tolong saya dalam bisnis ni? Bolehkah Tuhan tolong dalam studi saya ni? Bolehkah Tuhan tolong saya naik pangkat saya di pekerjaan ni? Bolehkah Tuhan tolong saya beri duit semua ini? Entahlah. What? Kata Tuhan. So, kalau dia boleh kata, saya tidak boleh tolong. Bolehkah kamu tolong? Jika engkau dapat, bila Tuhan tidak dapat boleh tolong, so tukar ini. Tukar soalan kita pada Tuhan. Tuhan, Kaulah penolongku. Amin. Amin. Jangan kata Tuhan, boleh kau tolongku dalam ini kah? Dapatkah kau tolong aku kah? Tak tahulah, selalu saya gagal. Come on. Stop that. Jangan mencoba Tuhan kita. Jika kita berdoa, kita harus datang pada Tuhan dengan yakin. Amin. Itu sebabnya saya berdoa untuk orang yang sakit. Saya tidak peduli dia sakit kah, dia mati kah, saya tetap percaya pada Tuhan. Tuhan boleh sembuh. Amin. Saya belajar ini Roh Kudus. Saya doa Tuhan, saya perlu bulan ini sejumlah ini. Saya dapat terima kah, tidak dapat terima kah, sejumlah itu saya tetap percaya Tuhan memberkati hidup saya. Amin. Banyak orang yang menyerah, Tuhan beri saya boyfriend, beri saya girlfriend yang kacak, yang cantik, yang handsome. Saya tunggu sebulan, 2 bulan tak ada, setahun tak ada. Mungkin bukan macam-macam sudah alasan dia. Iblis kata apa? Yalah kau toh ni dah Tuhan mau kita tak beri duit untuk gereja pun, sekali-sekala datang gereja ni Tuhan suka kita, kata iblis. Lalu kita dengar suara iblis, yalah kan, betul kan, give 5. Apalah kita ni, kita sanggup dengar suara ikan bilis, apalah dengar suara Tuhan. Ya, saya tidak akan membiarkan dan meninggalkan kamu. Amin. Kalau Tuhan tak datang hari ini dan kalau diberkati hari ini, saya tetap tunggu. Amin. Saya tetap percaya masa Tuhan dalam masa Tuhan, bawa orang yang terbaik bagi saya. Jangan cepat-cepat kawin kalau itu bukan rencana Tuhan. Saya ada orang lain, saya tak ada lah, orang lain ada. Saya mau cari ini. Kaki 5 lah, kaki 6 kah, kaki apakah, saya mau cari tempat dia. Ya, jangan salahkan saya nanti ya, yang saya khotbah nih. Tetap percaya Tuhan. Amin. Saya kalau bilang saya sembuh, saya tetap percaya Tuhan sudah sediakan kesembuhan. Amin. Mesti yakin. Ya, mesti yakin. Jangan seperti orang bapak ini. Jika engkau dapat, tolonglah aku, tolong bantulah aku. Tukar cara itu. Amin. Terima kasih Yesus, Kaulah penolongku. Ada Roh Kudus jadi penolongku. Saya tidak khawatir. Iya, penolongku. Confident lah pada Tuhan kita. Jangan, entahlah pastor, saya selalu gagal. Tahun ini apabila kita masuk tahun baru nanti, kita buat satu deklarasi. Yang lama ditinggalkan, bukan tinggal istri, tinggal doa, tinggal suami, bukan tinggalkan apa? Tidak, tinggalkan sifat lama, tinggalkan apa? Kekurangan semua itu. Kita masuk ke satu destinasi dengan penuh harapan. Amin. 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 Next. Apa maksud aku percaya, tolong aku yang tidak percaya? Apa maksud ini? 24 kan? Aku percaya, lepas itu tolonglah aku ini. Aku yang tidak percaya. Saya sudah jelaskan tadi. Ini dia maksud bapak ini ialah anak yang dirasuk itu. Dia mempunyai iman, tapi dia juga tidak percaya. Dia ada 2 hal dalam hidup dia, percaya dan tidak percaya. Nah ya, ini
Dua hal ini dalam hidup kita Kristen. Macam mana tuh pastor? Saya percaya, nanti dia percaya. Ya, percaya Tuhan memberkati. Percaya, amin. Angkat tangan, amin. Lepas itu pulang rumah, mulai pikiran yang macam-macam. Mulailah kita lihat apa yang terjadi, peristiwa merdeka Allah, peristiwa lalu, peristiwa kegagalan, peristiwa kekecewaan. Kita lihat kembali apa yang lalu-lalu sudah lalui. Yalah kan, tidak mungkin. Berapa kali saya dulu gagal. Lalu tidak percaya. Ya, kita khawatir, kita risau. Tidak percaya membatalkan iman. Ya, tidak percaya membatalkan iman. Ya, iman itu kan semangat. Tiba-tiba tidak mungkinlah. Nah, itu sebabnya tahun depan semuanya kita persiapan pada tahun depan. Tidak peduli siapa, karena tahun depan kita mulai melantik muka-muka di sini untuk berdiri di sini belajar untuk khotbah. Termasuk ya siapa-siapa yang muda, yang tua, ya. Contohnya saya pernah buat Wadi, Lukas ke Dexter kah? Berdiri di sini. Dia kah? Jangan. Dia belum pergi sekolah Injil. Macam mana tu nanti? Nah, sifat kita datang ke gereja untuk menemukan Yesus, amin. Bukan untuk macam mana dia tu nanti khotbah. Macam mana dia khotbah nanti? Dia tidak pandai macam mana tu. Nah, kita sudah salah. So, apa yang saya mau tegur di sini, mulai kita melangkah ke tahun baru ini, sifat kita datang ke gereja, saya betulkan dengan ekspektasi yang luar biasa. Roh Kudus yang bekerja, bukan orang yang berdiri. Orang berdiri ini hanya sebagai alat dia, amin. Dia khotbah pun Tuhan pakai firman itu dalam hati kita. Orang yang datang harus datang dengan ekspektasi, yang satu keyakinan Roh Tuhan bekerja, amin. Siapa saja pemimpin ini yang saya mau bawa ini, siapa saja pemimpin, Tuhan bekerja. Bukan tengok pendeta itu, tengok pastor itu, tidak. Ini yang saya mau bawa ke gereja ini. Siapa saja berdiri di sini tahun depan, kita sudah dengan satu hati, satu jiwa. Ekspektasi kita melihat kuasa Tuhan terjadi, amin. Ada revival setiap hari mingguan, ada pertobatan, ada yang sakit disembuhkan, macam-macam terjadi, amin, amin. Ya, saya tidak heran 10 kebaktian kita adakan, pagi sampai malam kebaktian, amin. Banyak khotbah di sini, saya lihat khotbah di sini luar biasa, amin. Ya, saya mulai tanya Tuhan nih, Tuhan engkau tahu siapa mereka khotbah. Wow, amin. Ya, Cikgu Rina sedia? Haleluya. Ya, anak-anak muda. Bukan aku pastor. Siap sedia tahun depan. Luar biasa. Dan engkau sebagai pengurusi penginjilan bawa kita, bawa revival sini sana. Amin. Wow, konser kita lihat, konser yang biasa-biasa, yang luar biasa terjadi. Amin. Pemulihan di bandar ini. Wow, itu yang kita rindukan. Mas, saya high expectation. Ini CLC tak seperti dulu lagi. Amin. Saya mau naik ekspektasi kita, karena Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Saya mau nikah nama Tuhan kita di sini. Tidak boleh main-main lagi. Amin. Karena kita pergi satu tempat stadium lagi.
Haleluya. Next. Kita diberi iman yang sama saat kita menerima Yesus. Ingat nih, karena banyak orang katakan di sini, lihat nah Roma 12:3 ini kita diberi the faith, nah iman yang sama. Oke, ada sini berdasarkan kasih karunia. Oke, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu kuasai diri menurut ukuran iman yang dikurniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Kita diberi ukuran iman. Oh, pastor di sana besar imannya. Tidak. Ukuran iman yang dikurniakan oleh Allah. Ada ukuran iman diberi pada sejak kita terima Yesus. Amin. Maksud di sini, kamu ada iman yang sama. Yang tidak sama adalah yang memperhatikan itu saja yang tidak sama. Ada kamu percaya iman ini, ada kamu bilang kamu memperhatikan iman di luar sana, bukan di dalam ini, iman di sana. Itu saja yang membezakan. Oke? Dan satu khotbah tentang ini juga lah, janganlah kamu mikirin hal yang lebih tinggi. Maksudnya bukannya yang saya cakap tadi tinggi-tinggi, tidak. Saya lebih penting dari orang ini, ya. Saya memain musik lebih hebat, ya, begitu ya. Oke, next. Masalah bukan kurang iman, little faith, tapi tidak percaya. Ini dia. Bukan iman kamu. Masalah dia. Banyak yang kata, oh saya kurang iman. Nah, yang kita sebut sebelum ini tadi, kurang iman, little faith. Saya tidak ada iman. The problem is tidak percaya. Masalah dia tidak percaya. Ya, tidak percaya. Karena kalau dia little faith, Tuhan bicara, ada satu ayat yang berkata, jika iman kamu sebesar biji sesawi, kan? Ya, iman kamu sebesar biji sawi, kamu boleh memindahkan kalau tidak khawatir, tapi percaya, kamu boleh memindahkan gunung. Iman, apa maksud itu? Kalau kamu anggapkan kamu tidak ada iman ataupun iman kecil, sudah boleh memindahkan gunung. Apalagi kamu yang sentiasa mendengar firman Tuhan. Iman datang daripada pendengaran firman Tuhan. Kamu yang sentiasa mendengar firman Tuhan, bukan sebiji sawi, sudah iman kamu tuh besar. Apa yang biji yang besar di dunia ini? Mempelam. Besar, boleh pindahkan gunung. Masya Allah dia. Kamu tidak praktis, kita tidak praktis. Ada orang sakit, oh bawa pergi dokter, bawa pergi klinik, belum doa. Kita ingat siapa? Dokter. Belum makan Panadol, belum kalau sakit apa kita ingat? Panadol, kan mesti Panadol. Memperhatikan iman maksudnya sebelum makan Panadol, oleh bilur Yesus sembuh, baru makan Panadol, baru jumpa dokter. Itu maksud saya. Perhatikan iman dulu, perhatikan, ya. Amin. Ini exercise, ini yang kita belajar lain kali. Oke? Karena bukan sebenarnya iman kita tuh sekecil ini. Jikalau kata ini iman kita sebesar, jikalau sebenarnya iman kita sudah besar, sama iman Tuhan dalam kita. Amin. Kita boleh pindahkan gunung sekecil kalaulah iman itu sebesar biji sawi. Sebenarnya semua kita memiliki iman yang besar, tapi masya Allah dia, yang saya ulang-ulang ini, kita belum praktikkan dia dalam hidup kita harian. So tahun depan, 2 tahun depan lagi kita melangkah, kita semua praktikkan ini, iman ini. Kita mulai, siapa yang sakit, siapa bawa sakit, bukan hospital, bawa sakit ke sini, kita doa. Semua orang datang belajar berdoa. Amin. Amin. Ya.
Ada kebaktian doa menyembuhkan orang sakit. Bukan kebaktian sakit, tidak, bukan kebaktian sakit. Kebaktian menyembuhkan sakit. Amin. Ya. Nah, tidak percaya datang dari kurang yakin yang kita sudah belajar tadi. Datangnya tidak percaya ini kurang yakin. Kurang yakin berarti ini apa? Masih ragu-ragu, khawatir. Nah, ketidakpercayaan datang dalam bentuk keraguan. Ini dia, sekali lagi diulang. Ketidakpercayaan datang dalam bentuk apa? Keraguan, ketakutan, dan kebimbangan. Ini dia. Ya. Ini puncaknya tidak percayanya. Kalau ini menguasai kita, sekali lagi, kalau ini menguasai hidup kita, saya percaya tidak. Ingat nih, keraguan, masih ragu, masih takut, masih bimbang, tiap hari sedikit-sedikit bimbang. Itu adalah puncak tidak percaya. Kalau ini ada, kita datang pada Tuhan, Tuhan, saya akui saya milik ini, saya masih ragu, saya masih takut, saya masih bimbang, tolong saya Roh Kudus dalam hal ini. Amin. Ini kita doa selepas ini. Kali ini hitangnya muncul dari tidak percaya. Ini yang menyebabkan tidak percaya. Masih ragu dengan Tuhan, masih ragu-ragu dengan kuasa Tuhan. Bila lah Tuhan ini, tolong saya. Masih takut besok, takut mati, takut sakit, takut operation, takut tak ada duit, takut, tidak ada pasal takut, sikit-sikit takut pergi, takut gelap, takut banjir, macam-macam takut tak ada kerja, takut bujang, takut selamanya apa-apa macam-macam. Ya, takut family, takut menjaga anak nanti macam mana anak kami, macam-macam takut. Ya, belum terjadi sudah takut. Ini yang menyebabkan tidak percaya. Kalau ini nanti kita doakan selepas ini untuk kita semua. Amin. Dalam nama Yesus kita ikat semua ini. Dan ini yang mengakibatkan tidak percaya. Kalau tidak percaya, ya, iman kita tidak berfungsi. Next. Nah, apa maksud yang terakhir? Apa maksud jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa? Nah, murid Yesus penuh dengan pemikiran yang bukan, ya, dengan melihat orang sakit tadi, ya. Dan ini sudah menjadi, ada yang fobia, ada yang macam-macam pikiran mereka, pikiran lama, ya. Pikiran mereka sudah di sini, oh susah lah tuh, susah. So, satu cara adalah untuk apa? Berdoa. Sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Ini dia, datang pada Tuhan dan berpuasa. Ya. Bukan puasa itu memberi kuasa, tidak. Kenapa kau puasa? Ada power. No. Tidak ada. Nah, saya jelaskan sini. Puasa itu hanya untuk diri kamu, supaya pikiran kita tidak diganggu oleh makan saja. Jadi fokus kita, kalau kita hidup kita makan, kan pas ini pikiran kita mana? Kalau pukul 12 ini cuma pikiran kita mana? Makan. Bangun pagi, pikiran makan. Karena kamu tahu gak, kalau walaupun kamu tidak lapar, kan sudah biasa makan, jam itu pergi juga makan, tahu, dengan kawan, tahu kenapa? Tidak lapar, pergi juga makan. Di kampung kalau jam ini demikian mesti makan, tidak lapar itu. Ya, karena hidup kita makan aja. So, puasa ini supaya fokus kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak diganggu oleh makanan. Itu maksudnya. Fokus kita betul-betul untuk menyelesaikan masalah itu, datang pada Tuhan, menyelesaikan isu-isu dalam hidup kita ini. Ya. Jika sesuatu atau bebannya, ada beban kita, atau pergumulan kita, contohnya sakit penyakit,
Kita perlu pelepasan, pembebasan dari kuasa-kuasa. Contohnya, keluarga ini belum terima Tuhan, macam mereka diikat-ikat oleh roh-roh. Macam mesin saja banyak penyakit kan, keturunan. Macam berkat Tuhan tidak mengalir kepada kamu. Ada halangan tertentu. Ini perlu berdoa dan berpuasa. Ya, perlu ada masa dengan Tuhan, ataupun masalah yang sukar, yang besar. Ya, perlu ambil masa bersendiri. Ini maksudnya doa puasa. Kita perlu masa bersendirian dengan Tuhan. Amin. Personal retreat sebenarnya. Kamu seorang pergi hutan kemana-mana yang sunyi, kamu pikir bahwa masalah kamu itu Tuhan, ini pergumulan saya untuk keluarga ini, untuk orang ini, dan kamu tidak mau makan tengah hari. Contohnya tengah hari saja. Karena apabila kamu berdoa, mendengar suara Tuhan, kamu tidak diganggu oleh makan. Kamu sudah tetapkan dalam hati kamu, tengah hari saya tidak makan. Dia tidak akan ganggu. Memang pada bulannya lah. Nah, ada saat, ya. Jadi kamu bersendiri dengan Tuhan, fokus kepada Tuhan, baca firman Tuhan dan berdoa lagi, dan tunggu suara Tuhan. Tunggu Tuhan bicara bisik pada kamu. Tidak diganggu oleh makanan, handphone kamu untuk setengah hari kah, sampai kedua kah. Ada masa pergi satu tempat yang duduk saja dan dengar suara. Kan Tuhan bicara juga dari suara yang lemah lembut. Amin. Tempat yang bagus, tempat Cikgu Rina sunyi di sana, ya. Dan tempat baru itu juga pergi tempat yang memancing kah, masa kamu mancing berapa jam kamu sana. Jangan bawa makanan, minum, boleh mungkin dapat minum. Kalau yang boleh bertahan tidak minum sampai tengah hari, petang boleh. Ini bagi mereka yang betul-betul mau melihat breakthrough dalam kehidupan kamu. Amin. Kita belum buat ini, mungkin tahun depan lagi ya. Persiapan kita mau betul-betul melihat breakthrough dalam hidup kamu. Kuasa Tuhan dalam keluarga kamu, pemulihan dalam keluarga kamu, sakit penyakit. Ya. Semua ini untuk orang yang kita sayang, yang dibelenggu oleh iblis. Ini semua kerja iblis. Kan kita betul ambil masa ini. Ada masa nanti kita buat di gereja, tidak ada makan tengah hari. Kalau mau makan pagi, awal kamu makan jam berapa, lepas itu kita ambil masa. Bukan kena puasa itulah sampai pukul 2 kan, macam itu. Amin. Bahwa mungkin awal Januari kah, Februari kita buat ini. Betul, fokus. Ada lagu, kita nyanyikan lagu, lepas itu firman Tuhan, kita diam dalam beberapa menit, kita renungkan, kita diam, semua diam, tidak ada boleh berjalan-jalan, didengar dari Tuhan, belajar dengar suara Dia. Amin. Ini kita akan buat ini. Betul-betul kita akan melihat breakthrough dalam keluarga kamu, keuangan, bisnis kamu, family kamu yang belum terima Yesus. Ya, ini kita akan lihat. Ini kita akan lihat breakthrough dalam ministry kita. Saya rindu tahu kalau para pemusik mulai main lagu, pemimpin di sini semua orang diberkati, semua orang menerima penjemahan Tuhan pada hari itu. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Ini kerinduan saya. Amin. Rindu tak? Amin. Wow, semangat teman. Ini dia maksudnya, ya. Perlu ambil masa sendiri, fokus pada Tuhan tanpa makan, puasa untuk beberapa jam. Kalau dapat kamu satu hari lah. So sama-sama tahun depan kita mulai di sini. Betul-betul bawa masalah kita kepada Tuhan, pergumulan kita. Amin. Okay, next. Oke, yang terakhir beri saya ayat ini, Markus 11:23. Ayat yang terakhir, Markus 11:23. Sebelum kita ayat penutup, Markus 11:23, sama-sama kita baca ini.
Ayat penutup 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berganjaklah dan bercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padanya. Dan yang percaya katakan amin. Ini yang kita mau perhatikan nanti masa kita berdoa puasa. Nih, kita akan melihat ini. So, kita mau deal with this bimbang hati yang bimbang ini. Kalau kita selalu orang yang selalu takut, bimbang, ini masanya kita datang pada Tuhan. Amin. Memulihkan kita dan melihat breakthrough, dan kita akan mencampakkan apa masalah kita. Karena selama ini kita buat ini, tadabun pasca, ini dia kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan ini. Ya. Karena bimbang ini tidak sesenangnya lari daripada kita. Karena kita sudah hidup bertahun-tahun dengan bimbang ini. Itu sebabnya tidak percaya ini sebagian daripada kita. Mau tidak tahu ini sebagian daripada kehidupan kita selama ini hidup. Tapi kita akan berdoa, berpuasa nanti ya, dengan pimpinan Tuhan kita. Bimbang ini tidak akan mengontrol kita lagi. Amin. Kita akan terbang tinggi. Ini lagu itu. Haleluya. Come on. Kita akan lakukan puasa ini belum Januari nanti. Amin. Saya harap hari 6 kan semua hadir. Amin. Revival akan terjadi keluarga kamu. Family ini, gereja ini tidak akan sama lagi. Wow, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Saya mau ambil masa yang berapa, 1 menit 2 menit berdoa. Ya, tutup mata semua. Tutup mata semua. Saya percaya semua kita di sini, kita khawatir, kita selalu bimbang, kita tak sedar kita menyebut dari mulut kita, walaupun dalam hati benarnya kita katakan percaya. Ini sebagian dari hidup kita. Kita bimbang, kita takut, kita khawatir. Ini yang menyebabkan tidak percaya. Karena tidak percaya dalam musuh kepada iman. Tidak percaya membatalkan iman kita. Apa yang kita minta tidak jadi-jadi. Saya akan doakan bagi kita. Datang pada Tuhan, katakan pada Tuhan, Tuhan, saya akui ini. Saya terus terang Tuhan, saya selalu khawatir, saya selalu risau. Saya mau serahkan kepadamu pada hari ini Tuhan. Tolong saya, Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu saat ini. Kami semua mengakui Tuhan, kami mempunyai ketidakpercayaan dalam hidup kami. Sudah ditanam sudah lama. Di pada hari ini kami mau dilepaskan. Kami dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami sudah dilepaskan. Firman Tuhan yang kami dengar akan menyucikan semua kekhawatiran kami selama ini, semua kerisauan kami, semua ketakutan kami. Kami lepaskan semua itu. Lepaskan, cabutkan dan hidupkan kami, buang dalam laut di dalam nama Yesus. Kami dibebaskan hari ini, dibebaskan tengah hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami akan berjalan dengan kekuatan Tuhan Yesus saja. Karena Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi kami, Roh Kudus yang menguatkan kami. Kami tidak khawatir, kami tidak ragu lagi. Setiap kali kami mau merasa dia, Roh Kudus ambil alih.
Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kami akan mulai berjalan dengan kekuatan Roh Kudus. Kami tidak akan sama lagi. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, sebentar kita menjalankan tanggung. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur itu yang akan tuai. Sejumlah mana yang kita, itu juga kita akan. Ya, Tuhan itu pemurah, Tuhan itu baik. Tuhan dalam firman-Nya yang berkata, saya tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kamu. Itu doa kita. Tuhan beri kita wahyu tentang memberi ini. Karena memberi adalah worship. Giving is worship. Karena Tuhan memberi hidupnya. Giving is worship. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan masuk di dalam worship yang hidup, yang berkenan hadirat-Mu, dengan memberi apa yang ada pada kami Tuhan dengan sukacita. Kami akan memberi bukan karena jumlah dia, tapi dengan hati kami memberi dengan sukacita. Karena itulah berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang ada pada kami, apa yang ada pada kami adalah daripada Tuhan. Kami hanya memegang apa yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus. Amen. Sambil kita memberi, nyanyikan lagu, memuliakan nama Tuhan, kemuliaan Tuhan Allah yang sedang berkati hidup kita. Amin. Di sini diberkati dengan firman Tuhan. Oke, sebelum kita semasa menjalankan tangguh, kita menyanyikan pujian Sukacita Penuaian. Lagu ini correlated lah, apa yang kita buat itu kita tuai. Walaupun kita menabur dengan air mata, tapi kita akan menuai dengan penuh sukacita. Oke, mari kita bangkit berdiri.
akan menuai dengan bersorak-sorak dan berjalan menangis sambil menabung benih, pasti pulang membawa berkah. Berkasnya sekali lagi yang menabung, show your hand. Yang menabung dengan berjujur dan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorak. Oh, oh, oh. Yang berjalan menyanyi sambil menabung benih, pasti juga membawa berkah. Berkahnya pasti pulang membawa berkah. Berkahnya oh, oh, pasti pulang membawa berkah. Berkahnya hey. Oke, sila duduk. Sebelum kita doa penutup, kita lihat dulu bulletin gereja atau berita gereja. Okay, welcome everybody. Selamat datang untuk semua. Amin. Ya, semua kita sini yang puji Tuhan. Ya, belum ada yang semua yang biasa-biasa kan, yang ataupun luar biasa. Amin. Oke, maksud saya tidak yang baru Oke. Baik, next. Oke, caroling. Oke. Akan bermula awal bulan November ini. Jadi sila memberi tarik nama, alamat rumah. Oke, kepada Brother Kennedy. Ini kita akan masuk dalam grup kita, alamat apa dia punya phone number, konteks dengan pada my browser ya. Selewat-lewatnya Oktober inilah 23. So beri rumah nama kamu secepatnya, bahkan tariknya juga. Oke, untuk pengumuman di sini kita akan berlatih juga ya. So tahun ini agak lainan sikit. Yang leaders ya, semua leader untuk sharing ya. Contohnya Brother Lukas juga 10-15 menit. Mungkin ada yang tak sempat 10 menit, kalau dia pingsan saya ambil alih lah. Belajar kan, kita belajar. Yang tak pernah mimpin masa itu. Bila ada diberitahu kemudian kan praktis lagu-lagu Christmas, karena 1 tahun sekali kan, mungkin kita ini anak buah kami ini juga mungkin boleh mimpin. Wadi akan kontak nanti, belajar nanti tahun depan kan banyak yang pemimpin di sini. Kita mulai dari Christmas, ya. Yang memimpin, yang nak sharing, di semua leaders wajib untuk sharing. Karena tahun depan mereka akan sharing di sini juga, khotbah sini. Amin. Sedialah khotbah kamu. Kalau rumah banyak 2 kali lah kamu. Oke. Oke, pendaftaran ahli gereja. So ambil borang ada di belakang itu saya pikir. Rachel dengan siapa? Felicia tidak ada hari ini. Sehingga Felicia pergi Penang. Bawa tuh siapa? Anak Sister Betty ke sambung sekolah di Penang. Siapa namanya sudah? Benisa. Sambung sekolah di Penang di Perlis. Oke, dia sambung sekolah di sana. Oke, baik. Boleh ada saya di belakang sana dengan Cornelia di sana di belakang dengan Fira ada di belakang. Boleh minta borang. Untuk student juga lah, kalau kamu setahun sini 5 bulan kah boleh isi kan, supaya kalau kita menjaga kamu semuanya lah. Dan kalau kamu sudah kabar jadi untuk berapa bulan, walaupun kamu ada ahli di mana-mana, boleh juga di sini ya, karena kita mau jaga kamu juga di sini, supaya kita pernah dia datang sini.
Kali kamu kah? Entah. Nah, kan. Jadi walaupun ada kali di kampung, boleh kamu daftar sini juga lah supaya kita jaga kamu dari rohani, dari segi rohani, ya kita bimbing dan semua itulah. Amin. Ya, ambil orang di belakang. Oke, next. Oke, dana gereja ini sesuai dengan musyawarat ahli gereja. Dulu ya 21 bulan 8 itu. So setiap keluarga memberi sumbangan bulanan sejumlah Rp10 sahaja. Jadi 1 tahun berapa? 120 sahaja duit Malaysia ya. 120. Ini dengan sukacita lah, oke? 10 sahaja. Tidak kan? Ini duit ini kita pikirkan untuk banyak keperluan. Apa-apa selain daripada untuk sewa ini dan lawan pastor, kita perlu pikirkan yang lain juga ya, untuk repair begitu ya. Itu tujuannya. Oke, baik, ada lagi? Oke, online banking boleh juga kita terus kepada online banking dan receipt dia boleh juga beri dengan Jigorina. Dan juga Rachel lah, receipt dia boleh forward ya, send receipt dia. Oke, ada lagi? Itu saja kan? Oke, kalau ada apa-apa boleh hubungi saya. Itu saja. Sebelum kita menikmati makanan yang sedap-sedap yang disediakan, sebelum itu terima kasih untuk yang membawa makanan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, jangan malu-malu ya, jangan malu-malu untuk bawa yang sedap dan tak sedap. Ada juga yang tak sedap. Kalau datang sini semuanya sedap sudah. Amin. Oke, kita doakan dan begitu saya minta Uncle Salih untuk bawa kita dalam doa penutup. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih kepadamu atas ibadah kami yang sudah berjalan, dan kami berterima kasih karena banyak perkara yang kami tidak mengerti di dalam hidup kami. Oleh karena kasih karunia demi kasih karunia, kami dapat melakukan semuanya di dalam hidup kami. Melalui firman Tuhan yang kami sudah belajar bersama, dan sungguh kami diberkati waktu kami melihat dan mendengar semuanya, karena kasih karunia-Mu yang membawa kami, yang membolehkan kami dapat melakukan semua yang kami tidak dapat pikirkan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, dan begitu juga kami berdoa bagi orang yang sudah pulang dan kembali pada hari esoknya, dan kami berterima kasih atas semua yang Tuhan bagi kami melalui anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi minuman dan makanan yang sudah ada, yang kami menikmati bersama, karena kami sebut semuanya itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami keluar daripada tempat ini, dan kami sangat bersyukur kepadamu oleh karena berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami pada hari dan mulai kami mendengar firman Tuhan sampai pada Maranatha. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Semua yang percaya katakan amin. Sekian saja kebaktian kita. Selamat beristirahat, selamat hari Minggu. Kita menikmati apa hidangan yang sudah disediakan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Jumpa lagi.